Businessman Opinion. Mitra bisnis, Presiden Prabowo Subianto telah membentuk BUMN khusus ekspor yang dinamakan PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Nantinya, semua ekspor mulai dari kelapa sawit hingga batu bara harus melalui Danantara sebagai pengekspor tunggal. Hal ini diklaim untuk pengawasan dan monitoring terhadap kegiatan ekspor di Indonesia yang selama ini dinilai banyak kebocoran. Apa komentar Anda mengenai seluruh ekspor komoditas yang diwajibkan melalui Danantara ini? Line telepon kami 5091887 bisa Anda pergunakan untuk komentarnya 5091887 atau juga melalui WhatsApp call 0816924924 dan juga live TikTok Pas FM Radio Bisnis. Saya nggak ngerti, saya mah orang awam. Itu nggak ngerti. Ngapain lu telepon tuh? Bisa ya lu ah. Iya, saya cuma punya pemikiran sendiri aja. Gimana Saya tuh? merasa pemerintah itu lagi nggak ada duit, ya kan? Dia mau naikin pajak takut demo, ya kan? Mau naik PPN, mau naik PBB lah, mau naik PPH, semua naik yang jalan tol itu juga dia nggak berani. Naikin bensin juga dia nggak berani, takut demo, ya kan? Sekarang kan Koperasi Merah Putih kan ada tuh beritanya yang baru dibuka, ada ditutup kan? Saya rasa juga lagi emang ada duit, emangnya orang nggak perlu digaji, gajinya bisa ditunda, kan nggak bisa, MBG juga dikurangin. Sementara dia janji sampai akhir tahun harga minyak sama, yang subsidi ya udah gimana caranya? Ini ya dipinjem pakai dulu lah duit orang itu hasil ekspor, ya kan? Ntar dikasih bunga yang berapa lah gitu loh, udah itu kan dipinjam mungkin nggak tahu ya, terakhir katanya setahun ya yang DHE itu ya. Nah, dipakai dulu, udah itu kan dia juga membantu ntar B50 kan, jadi bisa ngatur nih, lu jangan ekspor lah, ekspor kan untungnya lebih gede, udah pakai buat ini aja B50 ya. Jadi akhirnya ntar kan subsidinya juga berkurang, ya kan, semakin berkurang. Jadi kan ya, udah itu nggak tahu dia mau dapat untung dari itu atau enggak. Cuman efek negatifnya ya itu bisa dinilai dari luar negeri jadi nggak baik, malah ntar bursanya bisa lebih parah lagi. Nah itu karena dia. Karena penilaian dari luar kan berpengaruh, ya kan. Sementara kita sendiri nggak ada industri atau usaha di luar negeri. Dana kita kebanyakan kan dari pinjaman, ya kan, dari obligasi. Ya kalau misalnya nggak ada yang percaya, ya takutnya rupiah bisa turun lagi. Nah itu dia. Nah makanya sekarang dipaksa nih, kalian berkorban lah buat negara, kan sedikit-sedikit. Komunis nggak apa-apa lah, ya kan. Saya pinjam dulu sementara, ya kan, ntar tahun depan saya balikin atau berapa lama lah ya. Ntar kalau misalnya mau dibalikin juga saya periksa dulu nih, kamu pajaknya udah benar atau enggak. Ya berharap-harap cemas saja, moga-moga dibalikin lah. Pintunya besar apa kecil? Semua, kalau pintu satu pintu nggak muat gimana coba? Iya. Saya sih secara ini setuju ya lewat satu pintu, lebih teratur. Cuman kok Danantara lagi. Nah itu. Dikit-dikit Danantara dikit-dikit gimana sih? Dikit-dikit Danantara dikit-dikit. Itu kan BUMN. Nanti bayarnya gimana kan kita tahu sendiri kalau BUMN bayar. Bayarnya pakai yen. Ya yen ono. Ya ono yang sempat terus gimana sih? Iya. Ya tapi itu kan nggak keputusan tuh, mungkin tahun 2027 udah pasti jalan gitu. Mumpung nggak ada lawan. Sekarang ini kan nggak ada yang berani komentar, nggak ada yang berani nyinggung. Iya. Karena pasukan Indonesia udah jadi menteri, udah jadi wakil menteri. Iya benar. Iya. Duo itu kan udah diem aja sekarang. Udah enak, ya udahlah kita mereka lah. Mudah-mudahan aja bener lancar. Oke.
kita sekarang ketawa-ketawa karena getir gitu kan. Ketawanya ketawa pahit, Bang. Ya karena nggak ada pilihan lain, kita mau gimana lagi? Iya, iya, iya. Mau marah, mau apa mencak-mencak, mau seperti apapun udah nggak bisa apa-apa kita. Betul, betul, betul. Jadi kalau gua ngeliatnya gini, Bang Beni, yang punya wewenang ini, yang punya kuasa ini, tidak mencerminkan respon dari leadership. Yang jelas lebih terlihat adalah impulsif. Bukannya Gila. leadership tapi impulsif. Nah, ini yang bahaya gitu loh. Iya, iya, iya. Ada kasus dia bikin suatu kebijakan yang benar-benar impulsif, yang nggak dipikirkan secara sistematik, yang nggak dipikirkan efek dominonya. Ya awal-awal gue cukup respect ya sama Bang Pur. Tapi kok terakhir-terakhir ini, Masya Allah, gue bilang, ya kalau alasannya misalnya gitu kan, ada under invoice dari perusahaan-perusahaan CPO segala macam, ya kan nggak langsung lu harus begitu impulsif dengan kebijakan yang pasti akan ada efek domino. Sekali lagi, kita ini kan bukan di hutan belantara, kita ini kan di pasar global. Iya, iya. Dan kita, lu mau akuin atau tidak, faktanya adalah kita ketergantungan masih sangat besar sama pasar global. Betul, gitu. betul. Nah, lu bikin kebijakan-kebijakan yang bikin orang kena heart attack, apa orang nggak langsung bereaksi? Nah, dia bereaksi simple aja. Itu hak lu deh, lu mau bikin policy seperti apa. Tapi hak gue juga dong, gue angkat investasi gua. Iya, 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 iya. Gitu? Nah, akhirnya lu apa? Kayak gitu kan? Lu kena getah gak? Kena. Masih kurang. Sekarang masih kurang. Di tengah pasar ASEAN Asia yang lagi berpesta pora, kitanya dihajar sampai babak belur sampai berdarah-berdarah gitu. Iya, iya. Kan lu gilo le gitu kan? Ya, yang pasti tolong dong. Ini RI 1 kalau bikin kebijakan lihat dulu efek-efeknya, lihat dulu rantai-rantainya. Jangan cuma karena satu hal lu langsung keluarin nuklir, lu pencet nuklir hancur semua. Bener gitu kan? Bener. Ya yang harus tepat guna lah, gitu loh. Ya kan ampun deh gue gitu loh. Coba lihat dalam 2 bulan terakhir ini kebijakan apa yang keluar kebanyakan? Iya, iya. Kan semuanya kebijakan impulsif yang pikirnya oke, ini ada borok, borok ini gue potong aja gitu loh. Nggak pikir efek dari kalau potong boroknya jadi apa gitu. Iya, iya. Ya lu mesti lihat dong sekeliling apa akibatnya, sehingga treatment apa yang paling tepat. Iya. Ya kalaupun memang lu mau terapkan, oke, just in case deh. Sekarang kalau misalnya seperti banyak yang ngemplang, under invoicing, atau yang katanya dulu disuratin sama Kadin China, masalah kebijakan gila, korupsi dan lain sebagainya. Lu jangan dong langsung respon dengan ya pebisnis lu juga banyak yang melakukan illegal bisnis, ya kan konyol kalau kayak gitu kan. Ya sama kayak sekarang lu bilang, ini banyak yang under invoicing, ini banyak yang ngemplang. Oke. Kalau kita kembalikan kepada posisinya, semua bisnismen kan sama kayak politik, otak bandit. Betul nggak, Bang Beni? Harus diakuin. Ya semua otaknya bandit. Kalau politik gimana caranya lu ngemplang, gimana caranya lu dapat jatah gitu kan? Kalau pebisnis gimana caranya gue dapat untung? Dapat cuan, betul. Ya, tinggal masalahnya lu punya hati nurani nggak? Cari untung sih cari untung, tapi jangan sampai lu kebangetan gitu kan? Nah, supaya itu semua bisa selaras, kan harus ada suatu sistem. Sistem milik siapa? Domainnya siapa? Pemerintah dong. Iya, iya. Lah pemerintah sendiri sistemnya gabut. Korupsi di mana-mana, bandit juga. Lah kembali lagi kan akhirnya kepada suatu filosofi.
kejahatan bukan timbul karena niat dari pelaku Pelakunya, semata, tapi juga ada tapi kesempatan. kesempatan ngablak. Iya. Kesempatan ngablak loh. Dan bukan suatu hal yang mustahil juga. Mungkin ditawarin sama para pemangku kepentingan. Bro, gue punya kata BLC nih. Lu bisa menjalankan. Oke, lu jalanin. Kasih gua 60%, lu 40%. Mungkin nggak kayak gitu? Malak banget 60-40 mah. Loh, itu fakta loh Bang Benik loh. Iya. Kalau lu lihat sekarang para pemangku kepentingan, mereka yang proaktif, agresif. Mereka panggil pebisnis, sini lu. Gua punya otorisasi, lu punya kemampuan untuk operasional, lu punya otak, duit pakai duit bank. Oke? Jadi gue support lu dengan kata BLC, lu yang jalanin, lu pakai duit bank, resiko lu nggak ada. Kalau perlu, lu 30, gue 70. Loh, ini fakta loh. Iya. Gue orang bisnis, gue juga kurang lebih ada gambaran kayak gimana gitu. Nah, sama halnya kayak sekarang kita bicara under invoicing lah, ngemplang lah segala macam. Bro, ngaca dulu bro. Sistem lu udah bener belum? Iya. Hah? Ya. Aparat lu udah oke belum? Benar. Sekarang kalau misalnya kita nggak tahu ya benar atau enggak ya. Kalau aparat lu yang nawarin, cek sini cek. Lu kan baru datang gitu kan ya. Lu otaknya lihai gitu kan. Lah sekarang gue punya otorisasi. Lu coba deh bikin telikungan sana telikungan sini. Ya. Bagi gue 70%. Mungkin. Sincek kan nothing tulus. Iya, mungkin itu sangat mungkin. Ujung-ujungnya lu saling sincek doang. Nggak gila kan lu kalau gitu kan? Jadi sekali lagi kalau gue bilang sama halnya kayak sekarang ada invoice. Lu mau bikin satu pintu kayak, lu mau bikin setengah pintu kayak urusan lu lah, haknya lu lah. Permasalahannya adalah lu pikirin nggak efek dominonya. Kalaupun memang lu mau jalankan policy yang agak kontroversial, ya sosialisasinya dulu yang bener lah bro. Supaya orang nggak kagetan gitu kan. Iya. Orang nggak panik. Sekarang lu lihat aja coba 2 bulan terakhir ini, ngucuk keluar policy sinting. Ngucuk keluar policy yang bikin orang kena heart attack. Gimana pasar nggak mau bereaksi keras kalau kayak gitu? Iya. Sekali lagi, aduh gue lagi bingung nih, ini government sebenarnya mau lu kemana sih gitu loh. Kita semua ngerti kondisi lagi susah gitu ya. Lu berusaha mempertahankan policy yang populis supaya lu tetap mendapatkan suara yang terbaik di 2029. Oke aja, nggak ada yang salah. Tapi jangan lu bayar dengan suatu kos yang gila-gilaan bro. Ini kosnya gila-gilaan nih. Ya kalau memang lu mau pikirkan dengan suatu cara cari duit, ya di sekeliling ente banyak orang pinter. Coba pikirkan secara proper lah. Jangan gedebak-gedebuk. Oke, sikat sini, sikat situ. Efeknya lu pikir gak? Kalau sampai rupiah amit-amit di atas 20.000, kalau sampai IHSG dihajar amit-amit sampai 3.000, Aduh, lu pikir, loh, kemarin gue baru ngomong Bang Bening, iya. kalau sehari 3%, 3,5%, 4%, lu gila gak? Itu nggak main-main loh. Apalagi di tengah situasi regional yang lagi pesta pora. Orang-orang naik, kalau nggak salah Kospi ini hari 6%, 7% ya? Kospi gue belum lihat. Bentar. Kalau nggak salah naik 6%, 7% Kospi. Tadi gue sempet dengar sepintas. After sesi kedua. Bentar. Sekarang lu dihajar 3, sekian persen, lu artinya apa? Gapnya hampir 10%, lu main-main dalam sehari. Gitu. Ya. Nah, kalau begini terus berkelanjutan, di mana IHSG mungkin nggak kembali ke 3.000 kalau lu dihajar terus. Kenapa? Ini isunya tuh benar-benar isu yang sangat-sangat basic gitu loh. Oke. Gue barusan dapat info nih dari salah satu sekuritas. S&P udah mulai komplain keras dengan kebijakan satu pintu. Betul. Kan? Ada 2 lembaga pemeringkat yang sudah komplain. Nah, artinya kalau udah kayak gitu,
begitu dia bilang itu haknya lu lah, lu mau bikin 1 pintu, setengah pintu. Kalau besok rating lu gua turunin lagi, lu jadi apa? Ya terserah lu. Gitu kan? Cuman efeknya lu mikir gak? Lu bilang oke lah, rakyat kecil nggak main saham, rakyat kecil nggak pakai dolar. Tapi efek daripada jebolnya IHSG, efek daripada rupiah yang hancur lebur, emang nggak sampai ke orang-orang di pedesaan sana juga. Iya, Loh, nyampe. sekali lagi, bro, ingat, lu masih ketergantungan sangat besar sama pasar global, sangat besar. Lu masih hidup dari utang, gitu loh. Nggak ada yang salah dengan utang, tapi kalau dengan cara lu yang semena-mena, lu pikir ini domain gua, gebrak-gebrek, sementara orang yang support lu ngeliat, waduh, ini gua celaka kalau diginiin ya. Lu bisa maunya lu, gue juga bisa maunya gue dong. Iya. Celaka nggak, Bang, Ya. kalau kayak gini? Iya. Jadi gue cuma ngeliat, sekali lagi, bapak-bapak yang terhormat, Mbok Yao, mikir panjang, jangan cuma sekedar lu mau nyari dulang suara doang. Tapi pikirin, kalau fundamentalnya Indonesia ini jebol, rusak, hancur semua, bro. Gini bro, Pak Presiden pidato indeks turun 100 bro. Berarti Pak Presiden masih boleh pidato 60 kali lagi bro. Hancur. Kenapa hancur masih 60 kali? Mending suruh jalan-jalannya ke luar negeri biar nggak pidato bro. Aduh. Meradang gue langsung. Gue mau ngomong, Pak Prabowo, masalah itu bukan masalah pintu, pintu gede, pintu kecil, ya kagak. Masalahnya itu korupsi, Pak. Iya, betul. Ekspor itu under invoicing, kayak mau apapun lah, nikel berapa juta ton aja bisa lolos lah, bagaimana emang bea cukai nggak main? Betul. Ya kagak. Betul. Ini judulnya bocor di banyak tempat dikumpulin jadi satu biar bocornya lebih gede, betul nggak bro? Bisa. Lah, sekarang gue tanya, lu percaya nih negara nggak bakal ada korupsi? Lah, lalu sama aja percaya kalau matahari terbit malam hari, bro. Masalah di kita itu kagak ada hukuman mati buat pejabat yang korupsi, Iya. buat aparat oknum aparat penegak hukum yang main. Benar. Itu semua problemnya. Betul nggak bro? Lu mau kumpulin 1 pintu, 2 pintu, 3 pintu, sejauh lu nggak matiin mereka sama aja. Betul kagak bro? Setuju gua. Ini mah namanya lu kumpulin bocor di bea cukai, bocor di mana? Bocor di apa? Pokoknya di perdagangan, bocor di perindustrian, bocor di hukum. Jadi satu bocornya gede tuh perawannya tuh. Ya enggak lah. Ya, Siap. Biasa kan kerannya keran cuci piring. Ini keran dari per langsung bro, ya enggak? Pompa air Ciliwung tuh yang gede begitu. Nah, ya enggak? Iya. Bukan masalah pintunya Pak Presiden, ya enggak? Negara ini butuh Bapak menghukum bawahan Bapak, ya kagak? Yang korupsi kita. Pernah nggak rakyat ngelihat bahwa Bapak tuh udah dikibulin sampai sekibulnya, ya kagak bro, ya nggak? Gua mah sedih, bukan ngomong. Pak Presiden terus dibohongin karena mereka tahu Pak Presiden emang seneng dibohongin. Makanya tabung 16.000 ditempel bro, ya nggak? Waktu peresmian koperasi desa, gua tanya 16.000, lu bisa cari di planet mana itu gas 3 kilo? Gua juga nggak tahu tuh, ya kagak? Bener kagak? Cuman ya dia orang tahu, Pak Presiden tahu apa sih dia, ya nggak? Jadi masalahnya negara ini, Pak Presiden berantas nggak pungli, bangkas nggak birokrasi yang korup, kagak, semua kagak, bikin yang baru, yang baru lain, betul nggak bro? Yang ada itu cuman mindahin
bocor dari kiri, pindah bocor ke kanan. Lebih gede lagi bocornya. Oh, Oke. baksit bro, baksit, makasih ya bro ya. Lebih parah. Ini loh, kok kayak nggak bisa baca BUMN ya? Selama ini kan yang selalu merugi BUMN ya mas? Ya. Bukannya kebocoran adanya di sana terbanyak. Lah kalau swasta kan berusaha untuk tetap dengan segala modal, dengan dayanya itu kita tetap bertahan dengan dana sendiri. Lah kalau BUMN kan suntikan APBN terus ya. Coba kita lihat Garuda, kapan dia pernah bilang untung? Kan rugi terus. Ya, lalu apalagi Pertamina, kapan dia pernah bilang untung? Padahal pernah utang di sana mas. Bas isi SPBU apa kita pernah utang kan enggak? Tapi dia selalu rugi. Lalu apalagi KAI, dan sekarang Danantara yang yang diandalkan untuk ekspor satu pintu, itu nggak kebayang dah, apa nggak lebih besar ruginya ya? Cuma memang apa yang jadi mau dibilang program atau apa ini? Karena program sama proyek udah nggak bisa bedain sekarang. Itu semuanya nggak ada yang bisa diaudit, gitu ya. MBG nggak ada yang audit, Merah Putih juga nggak ada yang audit, sekarang Danantara juga nggak transparan. Jadi ya suka-suka dia. Kalau kebocoran jelas lebih bisa di sana lah. Dia pakainya APBN, kurang tinggal suntik. Apa yang nggak bisa kalau pakai APBN? Dia nggak peduli bahwa pajak mau naik terus. Ya nggak apa-apa, rakyatnya teriak orang apa-apa, tinggal dengerin aja. Kan kurang lebih begitu. Saya sih nggak ngerti deh. Seharusnya kalau yang namanya ekspor itu ya tergantung perusahaan masing-masing lah. Kenapa harus disatukan ke Danantara seolah-olah Danantara itu paling bersih, seolah-olah Danantara itu SDM-nya paling dipercaya gitu. Padahal bukannya semuanya sama ya, mereka kan orang-orang lama aja yang pindah pos aja itu, gitu loh. Lihatlah, sekarang coba saya mau tanya, BUMN mana yang untung? Ada nggak yang bilang untung? Nggak ada, cuma terakhir rugi. Terus sekarang Danantara dengan penyertaan modal 14.000 T, itu belum tahu untungnya di mana sekarang. Apa keuntungannya? Berapa lapangan kerja yang bisa dia hasilkan sekarang? Kan nggak tahu. Belum ada itu laporan transparansinya, nggak ada gitu. Jadi memang presiden kita ini ya saya sih agak prihatin ya, apa sih sebetulnya yang mau disasar itu saya nggak ngerti ya. Kenapa nggak fokus aja dulu kendalian rupiah nih yang semakin nggak jelas. Ini aja dulu, nggak usah muter-muter kemana-mana lah ya, bikin kita pusing yang ada. Jadi kasihan swasta mau bergerak apa susah kalau selalu harus tunduk dengan BUMN, padahal BUMN sendiri juga kerjanya nggak beres sih mas. Makasih mas. Ya, ini menarik ya kalau menurut saya ya. Jadi ya saya yakinlah pemerintah ada niat untuk memperbaiki ya terkait dengan import untuk komoditi. Sebenarnya kalau menurut saya ini Mas Anto, ada dua sisi ya. Yang pertama itu ada sisi negatif, positif dulu lah ya, sisi positif sama sisi negatif. Sisi positifnya yaitu pemerintah dalam hal ini Danantara Sumber Alam Indonesia ini bisa kontrol ya atas ada dua nih yang bisa dikontrol terkait dengan pricing. Bagaimana pemerintah bisa ngontrol pricing sekarang kan lebih condong ke price given ya. Jadi harga itu sudah hanya tahu saja gitu, nggak bisa price setting gitu. Nah ini kontrolnya sudah mulai ke price setting gitu kan, terlibat gitu. Karena Danantara di sini bersifat sebagai broker. Terus yang kedua dan juga kontrol terkait dengan komoditi itu sendiri gitu. Semangatnya yang saya pahami sih mereka tidak mau hanya terkait dengan bahan mentahnya, tapi bagaimana itu bisa menjadi barang setengah jadi atau syukur-syukur barang jadi gitu kan ya, sehingga ada nanti value added-nya. Nah ini bagus nih. Nah sekarang kita juga nggak boleh hanya melihat idealnya saja gitu kan. Nah sekarang ada sisi negatifnya. Kalau seandainya sisi negatif ini dari Danantara tidak bisa minus dengan baik, pasti itu akan menjadi kemunduran gitu. Dari sini saya coba memaparkan sedikit terkait dengan sisi negatif. Yang pertama terkait dengan efisiensi nih Mas Anto. Jadi
niatnya benar, mau menjadikan itu Danantara ini sebagai kayak broker gitu kan ya, di tengah-tengah antara pembeli dan penjual. Tapi di sini mesti diingat, dengan adanya Danantara di posisi tengah-tengah seperti ini, apakah jalur transaksi itu malah semakin efisien atau inefisien? Oke, walaupun itu secara sistem, apakah sistem yang nanti yang dibangun itu memang bisa benar-benar running sesuai secara real time dan juga sesuai sama ekspektasi dari si penjual, si pembeli. Jangan sampai, mohon maaf, mungkin sistemnya down gitu kan ya, mungkin proses approvalnya dari Danantaranya lama gitu kan ya, proses administrasi karena memang ini seolah-olah menjadi kayak paper company gitu Mas Anto, ya kan, sebagai broker di tengah gitu kan ya, sebagai paper company. Jadi harapannya kalau paper company ini menunjukkan suatu aktivitas flow bisnis proses yang tidak efisien, pastinya akan menjadi kemunduran bagi Danantara itu sendiri atau semua bisnis atau baik itu swasta, siapa saja lah ya yang terlibat yang dibrokerin oleh Danantara ini, terutama untuk yang komoditi. Kalau caranya begitu emang udah pasti nggak bocor. Oke. Betul nggak? Dulu kayak KPK, kayak OJK, kayak apalagi tuh macam-macam MBG. Apa hasilnya selalu gimana ya? Cuman depannya doang. Semennya mesti yang tebal. Semennya mesti yang tebal tuh. Artinya tuh nggak mungkin lah nggak bocor, saya nggak percaya tuh. Tikus mah dari mana aja datang banyak. Ya nggak. Di sininya nggak, pintunya rapet, digentengnya datang. Ya gitu aja ya. Oke. Sistem satu pintu untuk ekspor sumber daya alam. Jadi sebetulnya kita harus berpikir sistemnya baik atau lebih baik orangnya yang baik. Sistemnya jelek, orangnya baik, atau sistemnya baik, orangnya jelek. Nah, pertanyaan itu harus dijawab oleh pemerintah, penyelenggara negara ini. Ya, apakah sistemnya baik, orangnya nggak baik, atau dibalik, sistemnya nggak baik tapi orangnya baik-baik. Itu aja. Jadi kuncinya di situ. Kira-kira pendapat saya gitu. Terima kasih. Baik. Dengan pembentukan menjadi satu pintu ya Mas ya. Ini mudah-mudahan nih Mas, ini mudah-mudahan semangatnya Pak Prabowo, bukan saya orang Pak Prabowo nih Mas, bukan Mas ya. Tapi saya ngelihat perspektif yang lebih baik untuk bangsa lah gitu. Itu kita kembalikan kepada Undang-Undang Dasar kita pasal 33 Mas. Yang berbunyi adalah bumi, air dan kekayaan alam, betul ya Mas? Yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Semoga ini bisa terrealisasi dan menjadi cita-cita mulia nih Mas. Nah, selanjutnya adalah bagaimana di dalam melakukan operasional dan organisasi dari Danantara sumber daya ini Mas, BUMN baru. Karena ini nilainya sangat besar. Apakah nanti semua dari para pekebun bahasanya ya Mas ya, perusahaan-perusahaan raksasa seperti Wilmar, Sinarmas, Matua Sitorus gitu ya Mas, dan seterusnya, atau KPN gitu dan lain-lain, atau Jarum terus. Nah, ini apakah dibayar langsung oleh BUMN ini atau tidak? Ini yang belum terekspos kayaknya dari tadi pagi tuh. Betul ya? Jadi ketika para petambang batu bara, Adaro, KPC, ini yang terutama yang ekspor gede-gede ya Mas, BIB, terus siapa lagi ya Mas, banyak lah itu ya, si KJA, Kideko Jaya Agung, Berokul, dan seterusnya. Ini ketika melakukan ekspor, ini perusahaan kan punya buyer nih Mas. Nah, buyernya bisa banyak, bisa satu Mas, di luar. Ini bagaimana BUMN yang akan mengelola ini mampu menghandle semua ini.
Karena kan ini jadi banyak nanti Mas. Nah di BUMN itu timnya ada berapa orang? Nah itu kan mesti dipersiapkan nih Mas Santo. Karena udah menyangkut ke operasional. Transaksinya ini kan besar Mas. Itu baru satu sisi. Jadi di dalam kegiatannya ini Mas Santo, nomor 1 kita ada aktivitas pembayaran Mas. Oke, visinya menahan devisa, berarti semua penjual Mas, batu bara, apakah nanti termasuk nikel, apakah sawit, ini semua pasti 100% dibayarnya rupiah Mas. Nah betul kan, saya nggak tahu dari pagi expose nggak, karena saya belum join di BO nih Mas, pagi kan karena faktor kesibukan gitu. Nah kedua, BUMN-nya akan mengekspornya adalah mendapatkan dolar Mas. Kalau jualnya dalam satuan dolar. Tetapi kembali lagi, kemampuan tim yang ada di BUMN yang baru dibentuk ini, dan itu efektifnya kalau tidak salah di diagram grafisnya itu bulan Juli ya Mas. Kemampuannya sampai di mana ini timnya? Karena ini yang kerja bukan direksi Mas. Level justru manajer, level senior staff untuk mengarrange semua dengan buyer. Ini baru satu sisi loh Mas. Oke. Sisi kedua yang sangat besar, lebih besar dari proses ini, payment ini kan simple Mas, bahasanya Mas. Tinggal dalam ada volume, dibayar, selesai. Tapi bagaimana pengelolaan logistiknya Mas? Satu, batu bara. Batu bara itu semuanya pengirimannya menggunakan mother vessel Mas. Nah dari mother vessel itu bisa terisi, itu ada feeder Mas. Transshipmentnya adalah tongkang-tongkang batu bara. Seperti juga yang sekarang saya jalankan, kelola di perusahaan seperti itu Mas. Nah ini siapa yang memanage ini semua nih Mas? Ini ekosistem Mas, gede nih. Kemudian yang di sawit juga sama nih CPO. CPO ini juga ekspornya kan juga pakai tanker Mas. Kemudian yang mengatur sampai penuh ke tanker baik dengan SPOB, dengan oil barge, atau malah dengan truk dan sebagainya. Ini bagaimana logistik pergerakannya Mas? Kalau bicara beli, bicara jual, itu lebih simpel Mas. Aliran uangnya dikontrol, nah bagaimana dengan legalitasnya? Jadi ada 3 aspek nih Mas. Ada uangnya, ada barangnya, udah seperti logistik Mas. Mengelola aliran uang Mas Santo, aliran informasi, dan aliran barang. Nah ini gimana ngelolanya Mas? Segede gini, ini gede banget loh Mas. Gitu. Nah bagaimana BUMN ini? Nah ini tentu saya tidak tahu ya. Di BUMN banyak orang-orang ahli-ahli lah, mungkin ya Mas ya. Tapi saya takutnya level direksinya nggak nguasai sampai ke bawah nih Mas. Nguasainya hanya di atasnya aja nih Mas. Helikopter view ini yang bahaya ya Mas. Itu ya, hal-hal yang seperti ini tidak ke cover oleh rancangan mulianya Pak Prabowo ini. Itu jadi kalau saya lihat positifnya, kita kembalikan Mas kepada Undang-Undang Dasar kita tadi ya Mas, pasal 33 ini cita-citanya Pak Harto sampai sekarang belum terrealisasi nih Mas. Dan direalisasikan mohon maaf oleh menantunya, oleh Pak Prabowo yang akan mengelola. Ini saya lihat dari sisi positifnya. Kan ini pendapat saya sampaikan dari perspektif yang lain ya Mas. Banyak perspektif yang akan memperkaya kita. Tetapi kembali lagi, karena ini sudah berjalan, bedanya di situ Mas. Kalau ini konsepnya baru, akan lebih mudah Mas. Karena akan follow Mas. Step by step, step by step. Ini kan udah menggurita gede banget Mas. Apakah semacam merger raksasa mungkin? Enggak Mas, karena ini yang di cover kan penjualan produknya Mas. Diakuisisi Mas. Gitu, diakuisisi. Semoga ini yang pada ditakutkan oleh pelaku bisnis. Kita di zamannya Pak Harto kan ada BPPC Mas, Badan Penyangga Cengkeh Mas. Itu untuk cengkeh saja akhirnya, ya. Betul, dan akhirnya menjadi masalah besar. Petani sampai motongi cengkehnya karena harganya hancur. Betul ya. Terus kemudian ada lagi Badan Penyangga, ada jeruk lagi Mas, hancur lagi Mas. Nah ini bagaimana pembelajarannya nih Mas? Jangan sampai jadi deja vu. Nah ini mesti dijelaskan
oleh Pak Rosan. Bukan hanya menjelaskan kepada media, kepada masyarakat itu struktur organisasi direksinya. Tetapi beliau juga kan penerus daripada misi visinya Pak Presiden kan Mas. Beliau harus menjelaskan gitu ya, apakah dari CEO-nya Danantara yang akan menjelaskan ke media Mas, ke masyarakat, prosesnya kan seperti ini loh Bapak, Ibu, para bisnismen, pemilik tambang, pemilik sawit, bahwa Anda akan seperti ini, kita sediakan cadangan. Itu duit di bank yang kemarin digelontorkan Pak Purbaya itu masih belum bergerak loh Mas, masih banyak Mas. Kemarin saya baca Detik itu ada 2.000 triliun kalau nggak salah. Ada datanya di Detik, mungkin kalau saya salah. Nah ini kan bisa ditarik ke Danantara situ, atau Danantara sendiri kan dia punya himbara Mas, punya bank di bawah dia Mas. Duitnya tinggal ditarik, tinggal dibayar. Jadi cash on carry atau cash on hand biasanya. Selesai serah terima bayar, jangan nunda-nunda gitu loh Mas, dalam bentuk rupiah. Sehingga sama enak, begitu selesai opnam, yang batu bara naik mother vessel, ada surveyor Indonesia, biasanya pakai surveyor Indonesia tuh Mas. Menghitung berapa ton, nilainya berapa, di invoice, dibayar. Nah dia nih langsung shipment Mas, menuju apakah ke China, paling besar China. Jadi ekspor batu bara, number one tuh China Mas, itu kurang lebih 60%. Kemudian kedua India, ketiga Korea. Tapi Korea ada tambang sendiri Mas di Indonesia, yaitu di Sangkurilang di Muara Laung tuh ada namanya tambangnya GAM Mas, Gandala Makmur. Itu ngirim sendiri ke Korea. Gitu. Nah, ini mapping ini saran saya secara positifnya Pak Rosan atau Pak CEO-nya Danantara menjelaskan kepada publik Mas supaya tidak gonjang-ganjing. Sehingga kita ketahui ya Mas ya, bursanya merah semua Mas, bener kan Mas? Dari pagi pengaruh, terutama tambang juga merah, sawit juga merah, yang biasanya menjadi andalan kita untuk kita ambil margin dari situ lah Mas, untuk trading kita. Kenyataannya kan tidak bisa gini. Nah Mas, itu sih Mas Santo yang bisa saya sampaikan, perlu transparansi saran saya. Mudah-mudahan nih beliau-beliau ada yang mendengar nih Mas, yang saya sampaikan dari perspektif yang lain. Kalau yang tadi kan pintu segala macam itu ya Mas, ini dari perspektif yang lain. Udah malam apalagi ini kan udah orangnya nikmati santai mendengarkan Pak FM, mengerti, oh iya ya, saya diingatkan oleh Pak Sugi, ini mesti disampaikan. Bukan berarti direksi-direksi itu bukan kurang hebat Mas, tapi takutnya mereka sekian lama di posisi on the top, denger-denger kan ini dari Vale nih Mas, denger-denger nih bocorannya, direksi dari Vale. Takutnya Vale ini nikel loh Mas, bukan batu bara loh Mas. Kalau beliau diambilnya dari Adaro, dari KPC, dari Berokul, atau dari apalagi Mas, batu bara yang besar lah gitu. Nah, atau dari XPTP. Kalau XPTP kan jelas sawit Mas. Tapi jangan diambil dari nikel. Nah, takutnya, mohon maaf Mas, jaga sembung naik ojek nanti. Saya bukan mengoreksi direksinya loh Mas. Ini kan berdasarkan jam terbang loh Mas. Itu bukan berarti nggak bisa, tetapi butuh adjustment Mas. Tapi kalau udah biasa di batu bara, deal dengan para buyer di luar yang hubungannya dengan batu bara, dengan China, dengan India, tadi saya sampaikan, terbesar ekspor kan China Mas, 65% Mas. Itu datanya valid kok Mas, di SDM ada itu data. Itu aja Mas Santo. Buat karena butuh apa ya istilahnya, adaptasi atau pembentukan ekosistemnya akan sangat-sangat lama atau tidak Mas, terbayangkan ini. Jalan. Kecuali BUMN ini didesain untuk merunning bisnis yang baru Mas, baru di-create, beda itu Mas. Oke. Ini kan udah gede, udah menggurita udah bertahun-tahun Mas. Sawit udah berapa puluh tahun Mas. Gitu loh. Kemudian di take over satu, dulu ada PPI Mas, Perusahaan Perdagangan Indonesia. Kenapa ini yang tidak dihidupkan Mas? Ada itu Mas. Itu di grupnya ID Food Mas, ada PPI Perdagangan Indonesia. Nah kenapa ini nggak dihidupkan? Itu ada channelnya. Atau ini ditarik, di merger? Ya saya nggak tahu nih, dari Pak Rosan Mas. Itu Mas.
Malah nanti kayak mirip tertahan seperti Selat Hormuz ya, jadi perdagangannya tertahan. Nah, aduh kalau jadi Selat Hormuz, kemudian nih Mas, mohon maaf, nego menjadi lahan korupsi lagi. Nah udah Mas, ampun lah kalau di situ Mas. Siapa yang mau dibayar cepet, diminta komisi, mohon maaf ya Mas, bener nggak? Oke. Tadi yang ada disampaikan kan sama Pak siapa tadi ya? Saya lupa. Yang 70-30 berapa tadi yang sama Bang BR tadi Bang? Sore. Gitu. Sama Bang Sony. Sama Bang Sony tadi. Nah, itu kan udah hancur Mas, tambah hancur Mas. Itu nah ini betul-betul transparansi kepada masyarakat, terutama kepada ini kan ada asosiasi Mas. Ada asosiasi yang tambang batu bara, ada asosiasinya, dikumpulin, dijelasin. Ini teman-teman program kita seperti ini, you nggak usah khawatir. Kepada untuk sawit dipanggil semua, itu menggede-gedenya tuh Mas. Tadi yang saya cerita tuh Mas Dinar, Mas Wilmar, ya Mas. Kemudian siapa lagi tuh? Jarum, kemudian gudang garam gitu Mas. Yang gede-gede Mas. Nah dikumpulin asosiasinya, ada domba Mas segala macam yang di Medan gede-gede lah, dikumpulin dijelasin Mas, ini konsepnya seperti ini, gitu. Jadi saya nggak tahu ya, ini sudah dikumpulkan atau belum, kan banyak kan kita di kebijakan udah langsung nembak-nembak dulu Mas tadi teman-teman, ngebom dulu bahasanya tadi yang disampaikan teman-teman kan Mas, bener nggak? Nggak dikumpulin dulu, kita ada program kayak gini, you punya feedback apa nih? Kalau kita semuanya dari kita satu nih, gitu loh. Nah kalau ini sudah dilakukan saya nggak tahu ya Mas, karena saya tidak di asosiasi. Itu, tapi kalau belum ini segera mungkin Mas, mesti dilakukan ke sana sosialisasi. Batu bara asosiasinya itu ada Mas asosiasinya, kemudian sama sawit dikumpulin Mas. Konsepnya begini, programnya begini, you nggak usah percaya, kalau nggak percaya ini uangnya sudah ready semuanya. Itu Mas. Nah itu baru saksi uang lo Mas gampangnya. Tadi yang saya cerita berikutnya, logistiknya gimana handle-nya Mas? Nggak semudah itu Mas, duit mah tinggal transfer Mas. Barangnya bukan barang e-commerce loh Mas, barang e-commerce Mas beli sepatu dikirim besok datang Mas. Ini batu bara Mas, ratusan kapal gede-gede mother vessel Mas. Dan untuk jadi mother vessel itu bisa dikirim dari ada 10 tongkang tergantung Mas. Gitu. Nggak semudah kita membalikkan tangan. Nah kalau nikel nggak ada seperti ini Mas, apalagi mohon maaf ex-Vale misalnya, itu di Morowali sana, atau di Kolonedali sana Mas gitu ya, itu posisinya mudah, kapalnya sandar, nikelnya dimuat Mas, karena dia infrastrukturnya sudah sangat baik, nggak ada feeder, nggak ada segala macam seperti ini Mas. Itu Mas Santo. Mudah-mudahan nih ada yang masih masuk atau semua udah pada tidur nih Mas. Sepertinya gitu, ada sih, ada yang Mas masuk. Ya. Baik. Dari satu perspektif yang lain yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini misi mulia benar-benar sesuai dengan Undang-Undang Dasar kita pasal 33 tadi ya Mas, yang bumi, air dan kekayaan alam dikuasai dan dikelola sebesar-besarnya oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Kalau salah dikoreksi itu Mas. Pasalnya takutnya Pak Sugi bacain undang-undang salah gitu, dikoreksi saja, tapi intinya itu dikembalikan untuk masyarakat. Itu jangan lagi ada isu untuk 2029 nih Mas. Waduh, buka lagi Mas. Jadi nah ini sebenarnya yang pasal 33 tadi saya sependapat dengan Pak Sugi ya. Artinya ini aset negara dari bumi Indonesia, harusnya untuk rakyat Indonesia balik ke sini. Tapi saya juga saya bagian dari masyarakat Pak Anto yang nggak naif juga. Karena gini Pak Anto, kita ngambil contoh kasus ya di perminyakan, di oil and gas. Itu banyak perusahaan asing yang dulunya kontrak kerjasama ya. Dulu ada Chevron ya di Minas. Dan juga ada Total, ENP yang ada di Balikpapan ya, di Sungai Mahakam Blok sana. Itu di era Pak Jokowi tidak diperpanjang kontraknya, dikasih ke Pertamina. Anak perusahaannya namanya PHE, Pertamina Hulu Energi. Ini sepengetahuan saya, produksinya itu turun Pak, drastis. Sampai di Bontang itu PT Badak itu yang tadinya jalan 7 train
Mungkin sekarang PT Badak cuma dapatnya 1 tren atau 2 tren yang hidup. Oke. Artinya setelah diserah terimakan ke negara yang tadi pasal 33 dikasih ke Pertamina, produksinya turun cukup drastis. Termasuk Chevron juga yang ada di Riau juga setahu saya juga turun produksinya. Jadi terkadang kita ingin menasionalisasi itu juga belum tentu baik. Coba kita kasih contoh negara mana yang nasionalisasi ternyata ambruk. Contoh misalnya Venezuela, ya kan? Minyaknya dinasionalisasi kan negaranya ambruk, Maduronya tumbang kemarin. Arab Saudi itu berbeda. Arab Saudi itu Aramco itu adalah joint venture antara Amerika dengan Arab Saudi, makanya kan Aramco, American Arabian Oil Company. Di situ masih ada saham Amerika. Nah, sekarang kalau misalkan ini kan idenya adalah menasionalisasi kan, artinya semua pintunya satu, laut dan antara. Nah, saya khawatir takutnya kalau nanti diserah terimaan satu pintu ekspornya, takutnya ngefek ke produksi turun. Karena duitnya yang tadinya harus masuknya ke mereka langsung direct, duitnya laut dan antara takutnya terhambat pembayarannya ke mereka, mereka nggak bisa produksi. Saya khawatir di situ, lebih berbahaya, bukan jadi pasal 33, jadi merugikan negara menurut saya. Kalau sampai produksinya turun, sawit dan batu bara. Dan ada 2 faktor kedua nih, saya kasih tahu Pak Anto. Gak semua perusahaan-perusahaan sawit, perusahaan tambang ini pinjamannya dari Indonesia, enggak. Setahu saya banyak mereka yang pinjaman kreditnya dari Singapura, bank di Singapura. Kenapa? Karena bunga bank di Singapura itu cuma 3-4% setahun. Sedangkan bank di Indonesia itu bisa 10% pinjamannya setahun. Maka dari itu banyak perusahaan itu yang mereka dapat pinjamannya kreditnya dari Singapura. Otomatis tagihan mereka tiap bulan kalau dibayar tadi yang dibilang Pak Sugi dari China dari mana, tagihan itu pasti masuk ke rekening perusahaan yang ada di Singapura. Karena yang memberi kredit itu adalah Singapura. That's how the market works. Perusahaan itu akan mencari yang mana yang lebih profitable. Nah, kalau kita mau atur seperti ini, in the long run mungkin bisa, tapi nggak bisa mendadak Pak Anto. Tiba-tiba langsung diginiin. Ini akan menimbulkan gejolak. Ya saya nggak tahu ya, saya bukan orang ekonom, tapi saya nggak tahu nggak ada hubungannya atau ada hubungannya. Terbukti dari IHSG yang berapa hari ini turun berapa persen udah Pak Anto. Hampir menyentuh level 5.000. Artinya market tidak merespon kebijakan ini dengan baik Pak Anto. Saya kalau saya fine-fine aja. Diambil alih dan antara kalau memang benar nih, karena saya juga yakin ada kecurangan, praktek kecurangan. Misalkan ada under invoicing dan lain-lain. Tapi jangan sampai kita ingin memperbaiki baut yang kendor, tapi kita robohin rumahnya Pak Anto. Jangan. Menurut saya kalau bisa diperbaiki, diperbaiki. Kalau perlu, kalau saya jadi presiden Pak, saya taruh konsultan di masing-masing perusahaan itu, taruh orang saya, yang tiap hari liatin buku akuntansinya. Ayo, plototin, kalau perlu emailnya, kalau perlu kasih username dan passwordnya. Biar kita bisa cari di situ benar nggak ada kecurangan. Tapi jangan sampai ngerusak flow industrinya mereka. Ya, udah kejadian ya Pak Anto. Ingat gak dulu ada pom bensin Shell? Sekarang kalau Pak Anto mau isi mobil di pom bensin Shell udah nggak ada. Kenapa? Karena izin kuota impornya dihapus. Harus beli dari Pertamina. Bisa bayangkan nggak kalau satu hari Shell tutup, BP tutup, Vivo tutup, kita ketergantungan satu supplier dari Pertamina doang. Iya kan? Jadi ya tergantung kacamatanya, kita mau ngeliat bagaimana, kita mau serahkan ke market atau kita mau kontrol ini arahnya gimana. Tapi kita udah hidup di negara yang dunia yang global, semua membaca pergerakan Indonesia dan kita tidak bisa lari dari situ.
Ya, seperti yang udah pernah dibilang-bilang, ya harus di MBG itu harus mungkin benar-benar hilang kali. Ya karena kan dia ngambil yang dia gede ya, berapa ratus triliun gitu loh. Jadi mungkin itu juga nggak tahu bisa ngebantu atau enggak, tapi lumayan lah gitu kan. Kalau mau istilahnya mau ngasih subsidi terus nih sampai akhir tahun gitu kan. Ya, dan yang lain gaji semua masih bisa dibayar gitu kan. Nah, itu gaji lumayan loh. Saya terakhir baca berapa tuh? Banyak itu ternyata buat gaji ASN sama itu aparat pemerintah. Iya, jadi maksud saya ya itu udah kejebak, mau gimana lagi, ya kan? Utang juga ada yang beli, obligasi ada, cuma nggak gitu, nggak diserap gimana. Iya, nggak nutup karena gede sekali itu kan yang harus ditombok. Itu kan koperasi juga dari berita-berita udah banyak, baru buka sehari tutup semua. Itu udah berarti emang udah nggak ada duit. Dia butuh cash flow. Nggak ada cash flow, ya nggak jalan gitu loh. Dia mau meminta cash, orang nggak banyak yang mau ngasih. Ya tambah ini orang nggak mau percaya, gimana? Kayak kita dari dulu kan bikin kereta api cepat juga ngutang, ya kan? Intinya, yang penting kan nggak lewat dari persentase, kan begitu. Tapi kita nggak meningkatkan pendapatan. Kalau meningkatkan pendapatan lebih gede daripada hutang, ya kan orang juga nilainya, wah dia kayaknya bisa bayar nih, ya dong. Bank kan lihat, misalnya bank lihat nih, kamu pendapatannya lebih gede dari hutang. Oh udah, banknya mau kasih hutang lagi, ayo hutang lagi. Iya dong. Kalau lihat, kamu kayaknya menurun terus, atau pendapatan kamu ini kayaknya nggak cukup ya. Kamu beli ini beli itu, gimana orang mau kasih hutang kan? Mikir-mikir dong. Makanya ini saya rasa ya, ini waktu itu saya pernah ngomong sama Mas Santo deh, bakal naik, tapi yang bensin subsidi, kayaknya sih naik sih Mas Santo, kayaknya. Kita nggak tahu, ini kan kemarin udah defisit, dia mau ngambil dari apa lagi, dari cadangan devisa atau gimana? Nah, makanya kan segala macam cara sudah dikeluarkan. Kayaknya nggak tahan, pemerintah kayaknya nggak tahan gitu untuk menaikkan. Iya, saya ngelihat sih bakal nyerah juga sih, Ya kita ya makanya kita jangan terlalu kayak melihat kayak ada pembangunan ini itu, kita kayak merasa ada bansos atau apa, ya itu duit dari mana, ya kan? Proyek dibikin dari pemerintahan satu, yang IKN nggak jadi kan, kayak ibu kota jadi Jakarta lagi kan, ya kan? Iya, ibu kota Jakarta lagi. Nah proyek-proyek kayak gitu kan, waduh, jadi tumpukan hutang dari kereta api cepat, aduh. Jadi menurut saya jangan terlalu. Udah itu jalan tol juga kayak dibangga-banggain zaman pemerintahan siapa tuh. Ada yang bilang itu mah bukan pemerintah, bukan duit pemerintah yang bikin, investor. Makanya kan kita itu kayak dibikin, wah hebat ya bisa ini. Padahal itu dari utang, ada hutangnya juga. Makanya saya, aduh kasihan ya kita ini ditipu-tipu terus. Ya ini kan mengungkap kan, hutang tambah hutang. Akhirnya ya gini sekarang kita lihat, nggak tahu apa ya, Profesor Ferry kan bilang Juni Juli ya. Ya nggak tahu. Kita terlalu nanti saya dibilang pesimis. Ya bukan pesimis sih, kan udah kelihatan gitu loh, kayak Mas Santo. Ya ini nggak bisa, cara ini nggak bisa. Akhirnya dia mau ngapain? Ya utang udah nggak bisa, ya kan? Akhirnya ya naikin. Mau gimana lagi? Ya gitu aja lah Mas Santo.
kasih. Baik, terima kasih. Kami cukupkan sampai di sini untuk Businessman Opinion. Terima kasih, saya Anto Wijaya.